The math is simple. Hello? His bloodlust urges bite. Film diawali dengan pesta ulang tahun Bambi, di mana ia memastikan acara berjalan lancar dan mencari temannya, bernama Chrissy. I'm gonna go someplace really cool. All it takes is a kiss from a girl to get you out. Sementara itu, Chrissy seorang profesor muda, tengah melakukan eksperimen di laboratorium saat Dr. Avon tiba, dan tanpa ragu, meminum cairan hasil eksperimennya. Anti-shock properties, especially in the event of erysipelatous inflammation. Dr. Avon kemudian mengingatkan Chrissy tentang pesta Bambi, yang langsung membuatnya buru-buru pergi sambil membawa cairan eksperimen tersebut. Practice implemented by the Germans in 1916 is a bit archaic. Go Bell and forget French or German, and is Braille a second language? And if Dalam perjalanan ke pesta, Chrissy hampir menumpahkan cairannya karena hampir ditabrak Profesor Huckfishy yang memakai kursi roda. Setelah tiba di pesta, ia senang bertemu teman-teman lama, termasuk pacarnya bernama PJ. Namun PJ menolaknya dan mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir. people in a room this size, the oxygen level just Chrissy kecewa, kemudian menghampiri Spike yang sedang berhalusinasi. Tak sengaja, Spike menumpahkan cairan eksperimen Chrissy ke mesin pembuat busa, menyebabkan cairan merah menyebar ke seluruh ruangan. Bambi marah dan memberi syarat. Chrissy harus menemukan seorang pria untuk melakukan iclik dalam 24 jam jika ingin dimaafkan. Chrissy berusaha mencari pasangan, tapi ditolak karena dianggap sebagai guto buko. Ia kecewa dan kembali ke laboratorium dan tertidur. I would find a guy who just liked listening to me. Saat terbangun, ia melihat seseorang menyelimutinya, ternyata seorang zombie. Dia pun ketakutan, ia berlari tetapi terjatuh. you stay away from me. I'm studying the Taekwondo. Dan zombie itu justru menyelamatkannya dari cairan eksperimen yang hampir tumpah. Chrissy mengira zombie itu asisten Dr. Avon dan berterima kasih sebelum pulang. Ia menemukan kartu nama di jaketnya bertuliskan Rico 1985. Keesokan harinya, Chrissy mencari tahu tentang Rico dan terkejut mengetahui bahwa ia sudah meninggal akibat eksperimen Dr. Avon. Ia langsung mengonfrontasi Dr. Avon yang awalnya menyangkal, tetapi akhirnya mengakui kebenarannya dan meminta Chrissy merahasiakannya. Ternyata, pada tahun 1985, Rico adalah murid terbaik Dr. Avon dan membantunya menemukan cairan anti penuaan yang berasal dari tanaman marijuana. Namun, eksperimen itu berakhir tragis, menyebabkan Rico menjadi zombie. Rico yang bereksperimen dengan tanaman misterius tanpa sengaja masuk ke dalam mesin uji coba bersama kucingnya. DNA mereka bercampur dengan ekstrak marijuana, membuatnya tidak menua, tetapi berubah menjadi zombie. Dr. Avon menjelaskan bahwa pada tahun 1986, Rico pernah lepas kendali di sebuah pesta dan menggigit banyak orang. Sejak itu, ia tidak berani keluar dari laboratorium. Chrissy ingin mengajak Rico ke pesta dan diberi izin oleh Dr. Avon dengan syarat ia harus mengajarkan Rico cara berperilaku seperti manusia. Di sekolah, Chrissy memperkenalkan Rico kepada teman-temannya, tetapi Bambi cemburu karena Chrissy menjadi terkenal berkat pacaran dengan zombie. Saat pesta tiba, PJ menggoda Chrissy, sementara Bambi berusaha memancing Rico agar melakukan ritual iclik, tetapi gagal. Sebagai trik licik, Bambi menyelipkan celana dalamnya ke kantong celana Rico, membuat semua orang mengira mereka telah berbuat adegan iklik. Rico marah melihat PJ menggoda Chrissy, tetapi malah dipukul. Karena dia seorang zombie, Rico bangkit dan menggigit PJ, yang kemudian menularkan virus zombie ke tamu lainnya. PJ, are you okay? Para wanita menemukan cara untuk menghindari gigitan zombie, lalu melarikan diri ke rumah Bambi, yang tanpa sadar membuka pintu dan ikut tergigit.
Sementara itu, Chrissy menemui Spike dan terkejut melihat teman-temannya justru asyik menghisap marijuana bersama para zombie. Spike mengungkapkan bahwa mereka semua adalah zombie dan harus segera pergi. Mereka pun menuju laboratorium untuk mencari cara menyembuhkan para zombie. Chrissy yang tidak tega membunuh mereka teringat bahwa marijuana sempat menenangkan para zombie. Ia lalu meminta bantuan Dr. Ahavon untuk membuat obat yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia. Percobaan pertama berhasil, tetapi efek sampingnya mengubah gender para zombie. Chrissy pun menyempurnakan racikannya dan mengujinya pada seekor kucing, yang akhirnya kembali normal. Setelah itu, ia menyemprotkan gas pada Rico, yang akhirnya berubah menjadi manusia lagi. Obat itu pun dibagikan untuk menyembuhkan zombie lainnya. Namun, obat tersebut justru membuat wajah Bambi semakin tua. Tidak terima, Bambi memaksa Rico dan Dr. Ahavon mencari solusi. Dengan pistol di tangan, ia memaksa Rico masuk ke mesin. Need zombie boy here to make me zombie again. Chrissy mencoba menggagalkan rencana itu, tetapi mesin sudah aktif. Saat Rico keluar, Chrissy meyakinkannya bahwa ia tetap mencintainya. Because when it gets down to it, I love you. Tiba-tiba, mesin meledak, tetapi Rico selamat. Akhirnya, Rico dan Chrissy hidup bahagia, dan film pun selesai. IMDb untuk film ini 3,6. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Coed and the Zombie Stoner 2014. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggal video menarik lainnya dari Samporna.